Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di program terbaru kita, yaitu Talk Show Minal TV bersama saya Domilu Faramset. Nah, kita kali ini akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu konsep program Sentra Ekonomi Desa yang diprakasai oleh PT Medal Cahaya Buana Arta. Dan di episode pertama ini, kita kedatangan langsung CEO dari PT MCBA, yaitu Bapak Muhammad Khairul Fatullah. Oke, selamat siang Pak. Dan Vice Chairman dari Di-Eco Energy dari Korea Selatan, yaitu Bapak Mr. Hwang In-ho. Ya, selamat Pak. Ya, terima kasih. Ya. Oke, langsung saja kita menanyakan pertanyaan pertama kepada Bapak Khairul Fatullah. Pak, kira-kira apa sih program kerjasama antara PT Medal Cahaya Buana Arta dengan Di-Eco Energy, bisa dijelaskan ke pemirsa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Demi selaku pembawa acara dan Medal TV yang telah memberikan waktu kepada kami. Saya selaku CEO dan juga pendiri PT Medal Cahaya Buana Arta. Kepada semuanya, sedikit saya jelaskan tentang Sentra Ekonomi Desa. Sentra Ekonomi Desa adalah berawal dari kepedulian mengedukasi terhadap keekonomian kerakyatan. Di dalam Sentra Ekonomi Desa, di situ sebetulnya adalah potret profil dari kehidupan masyarakat secara utuh. Sehingga lahirnya saya susun Sentra Ekonomi Desa yang berbasis mengangkat profil dari masing-masing desa, yang nanti lahirnya koperasi di setiap desa yang saya sebut dengan Koperasi Cahaya Pintu Nusantara di setiap desa, yang alhamdulillah sudah berdiri dan sudah berjalan, yaitu di Desa Ronggomulyo, di mana Desa Ronggomulyo adalah desa kelahiran saya, yang akan saya jadikan sebagai pusat sentra ekonomi desa pertama kali. Ya. Dan di dalam sentra ekonomi desa tersebut, saya awali dengan sebagai induk klasternya adalah Koperasi Cahaya Pintu Nusantara. Sebagai anggota koperasi dan pengurus koperasi dan masyarakat umum menjadi perseroan perorangan yang mana nilai masing-masing mereka, baik sesuai kegiatan mereka, baik petani, pedagang, nelayan, mereka akan aktif menjadi seorang pengusaha tapi sifatnya perorangan untuk bisa menembus pasar global. Begitu sekilas tentang sentra ekonomi desa. Terima kasih Mas Tum. Oke, baik, terima kasih atas penjelasan secara detail dan jelas dari Bapak Khairul Fatullah. Oke Pak, melihat dari tadi konsep program Sentra Ekonomi Desa itu kan cukup menarik ya Pak, karena ini kan dilakukan pertama kali ya. Nah, untuk lebih fokus khususnya di sini kita melihat Bapak ini tertarik akan penerapan teknologi untuk pengolahan limbah ya Pak, atau sampahnya. Nah, untuk agar lebih jelasnya mungkin kita ke Mr. Hwang In. Mr. Hwang In, please introduce yourself. And what is your company? terima kasih. 저는 한국에서 온 디에코 에너지의 부회장 강희자라고 합니다. 때때 메달 프로젝트에 참여된 것에 대해서 매우 기쁘고 감사하게 생각을 하고 있습니다. 미스터 박보일과의 인연은 글로벌 친환경 에너지 사업에 대해서 인연이 되었고요. 미스터 박보일님께서 저를 때때 메달 사업에 동참을 이제 하게 되면서 아주 형제와 같은 회사가 되었습니다. Oke. Terima kasih. Beliau memperkenalkan diri. Beliau chairman dari Di-Eco Energy Korea, Mr. Hwang In-ho, dan beliau mengenal Pak Khairul dari CEO PT Medal melalui Project Energi Global. Oke, Yes. Okay. lanjut.
Okay, but the first question, yeah, from you, for you, sir. What is the basis of the economic energy interest of such as this business? Yeah. 2015년부터 그 인도네시아의 그 생활 쓰레기 환경 그 문제가 매우 심각해져 있었습니다. 그래서 대기 오염 문제가 많이 발생되다 보니까 공기 문제가 나빠졌고요. 그래서 인도네시아 환경 임업부라는 정부 부처에서 2017년도부터 한국 기업인들의 그 플랜트 기술 요청이 있었고, 토화가 발생되면서 사업 진행이 많이 어려워졌습니다. 그래서 인도네시아 배출물 때는 폐기물을 안전하게 소각 처리하고 환경 오염을 줄여주기 위해서 디에코 에너지가 배터리 메달 사업에 참여하게 된 것입니다. Oke, sejak tahun 2015, pencemaran limbah lingkungan yang menjadi topik utama atau keseriusan pemerintah Indonesia telah diketahui oleh perusahaan tersebut, Korea ya. Tetapi pada tahun 2019 terjadi corona yang mendunia, artinya di Indonesia juga, sehingga terhalang proyek tersebut. Nah, pada saat bertemu dengan PT Medal Cahaya Buana Arta, Dieko Energi ikut serta untuk mengurangi pencemaran lingkungan melalui kerjasama yang akan dilakukan nanti, yaitu bagaimana pengolahan limbah yang memang sangat serius sedang ditangani oleh pemerintah Indonesia. Itu dari penjelasan dari Mr. Kwon In, alasan kenapa tertarik kerjasama dengan Medal Cahaya Buana Arta. Ya. Nah, untuk Pak Heru Fatro sendiri, melihat ada ketertarikan dari pihak perusahaan di Korea Selatan, tanggapan dari PT Medal Cahaya Buana Arta sendiri itu seperti apa, Pak, ke depan? Tanggapan dari PT Medal Cahaya Buana Arta terhadap Dieko Energi adalah sebuah proses yang luar biasa. Kami ditemukan dalam sebuah jarak antar negara dan juga ada jarak pemisah komunikasi bahasa antara saya sendiri sebagai CEO PT MCBA yang tidak mengerti bahasa Korea, sama Mr. Huang juga terhalang. Ketika beliau ingin bicara lewat telepon, pertanyaan yang pertama kali saya ajukan adalah "Can you speak Indonesia?" Langsung dia jawab, "No, matikan handphone." Itu yang terjadi. Tapi kami selalu yakin ada kepedulian terhadap aspek-aspek ekonomi kerakyatan yang dilakukan oleh Mr. Huang, sehingga beliau mempelajari banyak terhadap sebuah konsep yang sudah saya lakukan di dalam marketnya, yaitu sebuah dokumen PT MCBA yang ada di Google. Itu yang awal membuat dia tertarik, dan tanpa melihat sisi manapun, setiap saya minta data apapun, konsep apapun, maksimal 2 kali 24 jam Mr. Huang sudah kirimkan ke saya tanpa nanya berapa saya dibayar. Itu dilakukan. Jadi dari situ. Dan satu hal lagi, hari Rabu yang lalu Mr. Huang ketika telepon, kapan saya ada di Jakarta, saya sampaikan saya tidak bisa di Jakarta dalam beberapa hari karena saya akan ada acara di Rembang hari Rabu. Hari Kamis beliau sampaikan sudah beli tiket, minta dijemput di Semarang. Di situ kami tidak merasa jauh Indonesia dan Korea. Kami juga tidak terbatas komunikasi antara bahasa Indonesia dan bahasa Korea. Kita satu diciptakan oleh Allah untuk berbuat baik. Oke? Ya, baik, terima kasih penjelasannya Pak. Pemirsa, bila kita lihat secara seksama, kita lihat ada konektivitas yang sangat baik ya antara PT Medal Cahaya Buana Arta dengan Dieko Energi. Kita lihat bagaimana pihak Korea Selatan itu dengan sungguh-sungguh dan serius menuju ke daerah Rembang ya untuk bisa berkolaborasi. Oke.
Oke Pak, kita lanjutkan the second question, Mr. Kwang. Yeah. What technology will be applied or used for waste handling, particularly in the Rembang and Central Java regions, and of course the impact of residential communities around the processing. Yeah. Can you tell me? Yes. 런방에서 배출되는 모든 생활 폐기물들은 800도의 고온 온도에서 이제 수확 처리가 되는 기술이고요. 배기가스를 안전하게 클리어시키는 기술이 적용이 됩니다. 또한 스모그나 냄새가 나는 시가 발생되지 않는 기술이고요. 지역 주민들에게 안전하고 쾌적한 환경을 만들어주기 위한 기술입니다. 또한 폐기물이 분리되지 않은 상태에서 또 소각이 되면은 이런 것들을 처리할 수가 없어요. 그래서 쓰레기 분리수거를 적극적으로 런방 또 이제 롱고에 계시는 이제 지역 주민들이 적극적으로 동참을 해주셔서 안전하게 분리수거를 해주시면은 쾌적한 쓰레기 소각 처리가 될 수 있을 것 같습니다. Oke, beliau menyampaikan bahwa semua limbah rumah tangga yang dibuang untuk area Rembang dapat dibakar dengan suhu 800 derajat. Diterapkan, beliau membawa teknologi dari Korea, sehingga pada saat pembakaran tersebut tidak akan ada bau di lingkungan sekitar ya dengan teknologinya, dan diharapkan kepada pemerintah atau kepada seluruh warga yang ada di Rembang akan ada pemisahan sampah rumah tangga dengan plastik, sehingga itu dapat diolah dengan teknologi mereka tanpa merusak lingkungan, dengan lingkungan yang menjadi go green ya, tetap nyaman, hijau dan sejuk. Terima kasih penjelasan secara singkat ya, Mr. Kwanin. Ya. Tadi kita bisa mendengar bahwa teknologi yang akan disuguhkan oleh pihak BFN itu cukup menjanjikan dan ramah lingkungan ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi untuk membahas lebih detail lagi, kira-kira seperti apa sih peran pemerintah Indonesia sendiri untuk menanggapi program ini? Kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Talk Show Menal TV.